Bab 2541 hanya satu pukulan yang dibutuhkan. Secara alami, orang yang mengeluh adalah Levi. Dia tampak marah. Dia benar-benar menyerah pada Karsten setelah melihat bagaimana yang terakhir. Bahkan setelah semua yang kulakukan, dia masih sangat lemah. Dan dia bergerak seperti burung merak yang bodoh. Apa gunanya membuat keributan? Dia hanyalah sampah yang bodoh dan tidak berguna. Levi sangat marah sehingga dia benar-benar kehilangannya. Dia bersemangat dan telah menunggu dengan penuh semangat. Sudah cukup buruk bahwa dia kecewa sekali, tetapi Levi telah memberi Karsten begitu banyak bantuan setelah itu. Yang pertama bahkan menunggu selama 3 hari penuh. Dan ini semua yang saya dapatkan untuk kesabaran saya. Bagaimana mungkin Levi tidak kecewa? Karsten itu hanya berhasil menyerap seperempat energi kristal itu dan nyaris tidak menyatu dengannya. Karsten mungkin telah mencapai level tertinggi dari teknik ekstraksi ilahi, tetapi ada banyak subkategori di level 9. Seperti teknik golem besi, level 9 dari teknik ekstraksi ilahi juga dibagi menjadi banyak siluet. Memiliki satu siluet berarti orang tersebut berada pada titik terlemah dari level tersebut, sedangkan memiliki 9 siluet berarti orang tersebut telah mencapai batas maksimal. Pada saat itu, teknik ekstraksi ilahi Karsten hanya setara dengan siluet pertama teknik golem besi level 9. Bagaimana seharusnya Levi senang tentang itu? Dia bahkan tidak bisa melawan dewa yang sedikit lebih kuat di area terbatas 76. Apa gunanya melawannya sekarang? Kisah istri tua itu benar. Semakin seseorang mengantisipasi, semakin kecewa orang itu. Levi tidak geli dan dia benar-benar mati rasa pada saat itu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Karsten akan sekuat siluet ke-7 atau ke-8 dari level 9 teknik golem besi. Kekuatannya hanya setara dengan siluet pertama level 9 teknik golem besi. Dia sangat tidak berguna. Sungguh sia-sia memberinya kristal. Dia mungkin perlu 3 bulan untuk menyelesaikan penyerapan energi di dalamnya. Aku bukan pasien yang aneh itu. Saya tidak akan menunggu selama 3 bulan. Dia bisa bercinta sendiri. Semua orang menatap aneh pada Levi. Mereka tidak mengerti mengapa dia begitu marah dan kecewa. Apakah dia mengeluh tentang betapa lemahnya Karsten? Bagaimana mungkin? Karsten sudah sangat kuat, jadi bagaimana itu lemah? Apa yang Levi bicarakan? Setiap menatap penasaran pada Levi. Pertunjukannya bahkan belum dimulai, dan dia sudah kecewa. Karsten perlahan berjalan ke tempat itu. Semua orang menghormati dan takut padanya. Karsten sudah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dalam 3 hari. Jika dia terus maju dengan cara ini, dia akan menjadi orang paling kuat di bumi. Tidak ada yang akan menandingi dia. Publik memperkirakan bahwa Karsten harus menunggu beberapa dekade hingga Edmund mencapai level teratas teknik golem besi. Hanya dengan begitu Karsten akan memiliki lawan. Sampai saat itu, tidak ada orang lain yang bisa melawan Karsten. Dia benar-benar akan menjadi petarung top di seluruh dunia. Karsten mengalihkan pandangannya ke plakat batu yang mencantumkan papan peringkat ilahi dan terkekeh. Pada saat itu, dia tidak peduli lagi dengan nama yang terukir di atasnya. Saya yang terkuat terlepas dari apa yang diukir di sana. Kaisar Kegelapan. Bukankah seharusnya kalian bertiga muncul sekarang? Anda berpikir bahwa saya terlalu lemah dan meminta saya untuk meningkatkan kekuatan, jadi saya melakukan hal itu dan telah kembali. Keluar saja sekarang. Tapi aku harus memperingatkan kalian bertiga. Jangan berasumsi bahwa saya akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda hanya karena Anda memberi saya kristal dan membuka pintu ke area terlarang 76 untuk saya. Tidak seorang pun dari kalian akan tertinggal dari pertempuran melawanku. Aku tidak akan mengalah sampai aku mengalahkan kalian semua. Karsten telah menjelaskan semuanya dan menuntut lawannya untuk muncul. Dia tidak akan menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka bahkan setelah kristal itu diberikan kepadanya. Orang-orang di Lab of Gods menghela nafas lega ketika mereka mendengar itu. Itu akan membuat segalanya lebih sederhana bagi mereka. Masalahnya tidak ada yang menanggapi kata-kata Karsten. Itu seperti yang kita prediksi. Kaisar Kegelapan dan yang lainnya terlalu bodoh untuk muncul. Itu masuk akal. Mereka berpikir bahwa memberi Karsten kristal akan membuatnya menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Siapa sangka Karsten tidak peduli sama sekali. Ini terlalu lucu. Mereka seperti pengecut. Semua orang di lokasi turnamen tertawa terbahak-bahak. Pak X dan anak buahnya dari Lab of Gods juga tertawa.
Itu seperti yang mereka prediksi. Masih bersembunyi. Apakah kamu takut? Apakah saya benar-benar sangat kuat? Kamu adalah sekelompok pengecut yang tidak berguna dan benar-benar sampah. Karsten menghina dan berteriak ketika melihat tidak ada yang muncul. Banyak yang tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama lagi. Oh, kamu berisik sekali. Aku akan membungkammu hanya dengan satu pukulan. Levi tiba-tiba mendekati Karsten. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang melihatnya. Bab 2542 Lab Dewa Takut. Semua orang tercengang. Mereka menatap Levi tidak percaya. Apa yang dia lakukan? Karsten telah mengejek, tetapi bukankah Kaisar Kegelapan dan teman-temannya seharusnya yang marah? Apa hubungannya Levi Garrison dengan sesuatu? Kenapa dia menabrak? Mereka tercengang. Zoe dan yang lainnya, yang telah menunggu di samping, semuanya tercengang. Pikiran mereka kosong. Jika mereka bisa berpikir, mereka pasti akan keluar untuk menghentikan Levi. Tidak apa-apa jika Anda mengejar orang lain, tetapi Anda mengejar Karsten. Dia adalah orang yang telah menguasai level 9 dari teknik ekstraksi ilahi. Dia tak terkalahkan. Apakah Anda tidak waras? Mengapa Anda mengejarnya? Ketika Levi berlari, dia memicu reaksi berantai. Kerumunan tersentak. Mereka melihat Levi bergegas seperti itu, dan mereka hampir menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang akan datang dan menantang Karsten yang hampir tak terkalahkan? Penantangnya adalah orang bodoh atau gila. Tidak ada penjelasan lain. Banyak yang terkejut melihat Levi bergegas seperti itu. Namun, beberapa merasa senang. Dakson, Gabriel, dan yang lainnya adalah contoh yang bagus. Mereka telah menunggu begitu lama, dan akhirnya, Levi akan mengalahkan Karsten yang sombong. Banyak yang sudah muak dengan kata-kata arogan dan sikap menyebalkan Karsten. Hah? Kenapa dia berlari seperti itu? Apakah dia keterbelakangan mental? Apakah dia pikir dia adalah Kaisar Kegelapan? Mereka yang mengenal Levi dengan baik semuanya terperangah. Donald, Tyrone, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka mengejek, Levi Garrison, apakah kamu bodoh? Tuan kami tidak membutuhkanmu untuk muncul dan berjuang untuknya. Iya, Tuan kita luar biasa, dan Karsten bisa menunggu semua yang dia mau. Saya yakin Tuan kita mungkin berpikir bahwa Karsten terlalu lemah. Itu sebabnya dia tidak repot-repot muncul. Petik 2. Itu harus itu. Kita semua telah menyaksikan betapa kuatnya Tuan kita, dan Karsten tidak berarti apa-apa. Donald dan Tyrone membual tanpa henti tentang tuan mereka. Mereka berpikir bahwa pria itu luar biasa dan hanya yang terbaik. Tidak ada yang diizinkan untuk tidak menghormati tuannya. Itulah mengapa mereka sangat marah ketika melihat Levi berlari seperti itu. Seolah-olah dia bertarung atas nama tuan mereka. Mereka mengira bahwa Levi menghina tuan mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Levi adalah master yang mereka puji. Orang-orang di Lab of Gods telah memantau semuanya dari belakang layar. Bahkan mereka terkejut. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka bukanlah bahwa Levi sudah gila. Sebaliknya, mereka bertanya-tanya apakah Levi adalah Kaisar Kegelapan. Dalam beberapa hal, itu bisa dimengerti. Mereka telah bekerja dengan rajin, tetapi secara naluriah mereka selalu berjaga-jaga ketika mereka melihat Levi. Beberapa dari mereka bahkan takut pada Levi. Oleh karena itu, pikiran pertama yang terlintas di benak mereka adalah bahwa Levi mungkin adalah Kaisar Kegelapan. Atau mungkin dia salah satu dari 3 orang yang ditantang Karsten. Mungkin saja dia adalah kepala klan Garnisun kuno karena dia juga anggota dari keluarga itu. Untuk sesaat di sana, semua orang mati rasa dan diam. Mereka terlalu takut. Jika semuanya benar-benar seperti yang mereka bayangkan, maka mereka berada dalam banyak masalah. Mereka akan membiarkan orang lain menjadi kuat. Heck, mereka bahkan akan membiarkan 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi hidup, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan Levi menjadi lebih kuat. Levi menjadi kuat adalah ancaman paling menakutkan bagi mereka. Bahkan, hal-hal akan menjadi malapetaka bagi mereka jika itu yang terjadi. Siapapun bisa menjadi kuat, tapi tidak dengan Levi Garrison. Bukan dia. Pada saat itu, emosi yang kompleks mengalir liar di dalam Mer-X dan yang lainnya. Mereka berdoa agar itu semua palsu. Mereka berharap orang yang berdiri di sana bukanlah Levi. Sayangnya, kenyataannya tidak seperti yang mereka doakan. Kerumunan itu bergumam, dan itu sangat bising. Segera setelah itu,
Karsten melihat sesosok melayang dari kejauhan. Dia menjadi bersemangat. Apakah Kaisar Kegelapan ada di sini? Ketika Karsten berbalik, dia melihat bahwa energi yang berasal dari Levi sangat lemah. Sepertinya Levi bukan siapa-siapa. Dia cepat, tapi hanya itu dia. Dia tidak memiliki kekuatan lain, jadi dia tidak mungkin menjadi Kaisar Kegelapan. Meski begitu, Karsten tersenyum. Seseorang akhirnya berdiri dan ada di sana untuk menantangnya. Cherry di atas adalah bahwa penantang tahu seberapa kuat Karsten. Tidak apa-apa, saya hanya akan mengambil Anda sebagai lawan saya, kalau begitu, kata Karsten. Bagaimanapun, dia akan memperlakukan pertarungan dengan serius. Tidak butuh waktu lama sebelum Karsten memulai teknik ekstraksi ilahinya untuk menarik Levi. Ledakan. Segera setelah itu, Levi melemparkan pukulan. Sebuah erangan terdengar. Bab 2543 ada yang tidak benar. Pukulan itu konyol. Bagi Karsten, itu sangat-sangat lemah, dan setiap penonton melihat bahwa itu tidak membawa beban apapun. Semua orang tahu bahwa Levi telah memasukkan semua yang dia miliki ke dalam pukulan itu. Sepertinya dia telah bersiap untuk melempar pukulan itu. Pada awalnya, dia berada lebih dari 10.000 meter dari Karsten. Sepertinya Levi telah mempersiapkan pukulannya saat dia berlari sejauh itu. Setelah semua persiapan itu, dia akhirnya melemparkan pukulan. Sayangnya, semua orang melihat pukulan itu sebagai pukulan yang sangat lemah. Itu tampak mengerikan. Kekuatannya rata-rata, dan kecepatannya hanya sedikit di atas rata-rata. Itu pasti tidak bisa membawa perubahan yang luar biasa atau apapun. Paling-paling, itu akan membuat para petarung di papan peringkat sementara mundur sedikit. Menggunakan pukulan seperti itu terhadap Karsten yang maha kuasa adalah hal yang bodoh. Itu membuat semua orang menertawakan Levi. Bagaimana pukulan lemah seperti itu akan mengalahkan Karsten? Zoe dan yang lainnya akhirnya menjernihkan pikiran mereka, dan mereka panik. Pukulan lemah seperti itu bahkan tidak bisa melukai mereka, jadi bagaimana cara membunuh Karsten? Sayangnya, Zoe dan yang lainnya bereaksi terlalu lambat, dan sudah terlambat untuk menghentikan Levi. Mereka menyaksikan pukulan itu terbang. Tangan kosong Karsten dengan mudah menangkap pukulan Levi. Aku mendengar apa yang orang lain memanggilmu. Anda Levi Garrison, kan? Saya akan mengingat Anda sebagai orang pertama yang menantang saya, kata Karsten. Dia mengejek. Baginya, pukulan itu tampak sangat lambat. Itu seperti melihat siput merangkak, dan itu membuat Karsten melihat Levi sebagai belatung yang tidak berharga. Tunggu sebentar, kekuatan di balik pukulan ini, kekuatannya, ini, pukulan ini. Ledakan, Karsten berubah tajam. Ketidakpercayaan dan keterkejutan terlihat di setiap inci wajahnya. Dia sangat terkejut sehingga dia melototkan matanya. Ternyata, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa kuat pukulan itu sampai seseorang bersentuhan dengannya. Ketika Karsten menangkap pukulan Levi, yang pertama merasakan energi mengerikan meledak. Energi itu menyusup ke tubuh Karsten. Energi dalam pukulan ini belasan kali lebih kuat dari energi di dalam kristal, dan aku hanya mampu menyerap seperempat energi di dalam kristal. Pukulan itu membawa kekuatan paling mengerikan yang pernah dilihat Karsten. Pukulan ini sangat luar biasa sehingga mengumpulkan energi menjadi satu titik. Pada saat itu, Karsten mengetahui mengapa pukulan itu terlihat lemah dan memancarkan aura yang lemah. Dia juga mengerti mengapa pukulan itu hanya sedikit lebih cepat dan tidak bisa membuat sekelilingnya bereaksi. Ternyata, Levi telah mengarahkan semua kekuatan ke satu titik jenuh. Itulah mengapa itu terlihat lemah. Anehnya, pukulan seperti itu adalah yang terkuat. Karsten tidak sekuat yang diperkirakan Levi, memang, dia bisa saja menunjukkan belas kasihan tetapi Levi marah. Oleh karena itu, dia memanfaatkan jarak di antara mereka dan bersiap untuk mengeluarkan pukulan paling kuat yang pernah dia lempar. Dia bahkan mengumpulkannya menjadi satu titik sebelum dia meledakkannya begitu mendapatkan Karsten. Yang memperburuk keadaan adalah bahwa Karsten menggunakan tekniknya dan menyerap energi pada saat itu. Itu membuatnya tidak mungkin untuk mundur pada detik terakhir. Karsten mengerut, tapi matanya melotot. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Ledakan, energi mengerikan itu telah menyusup ke tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ini lebih kuat dari apapun yang pernah saya temui. Karsten tahu bahwa seluruh tubuhnya akan meledak jika dia menyerap energi itu.
Ini jelas di luar apa yang bisa saya tangani secara fisik. Lab of Gods sudah memperkuat sifat fisik Karsten. Itu akan membantu tubuh Karsten menahan kekuatan yang sangat besar. Sayangnya, pukulan Levi adalah tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Itu di luar apa yang diantisipasi Lab of Gods. Tidak mungkin dia bisa menyerap energi itu. Selain itu, energi yang dilontarkan Levi dimaksudkan untuk menjadi agresif. Ketika memasuki tubuh, korbannya akan tampak baik-baik saja di luar untuk waktu yang singkat. Organ internalnya, bagaimanapun, akan langsung pecah dan membusuk. Pukulan itu menandakan kehancuran. Ledakan. Karsten meledak pada detik berikutnya, dan sebuah lubang berdarah terlihat. Ledakan. Kemudian, lubang berdarah lain muncul. Ledakan. Ledakan. Satu persatu ledakan meletus dari dalam tubuh Karsten. Hanya butuh beberapa saat bagi Karsten untuk menjadi berantakan berdarah. Tunggu, kamu Garnisun, Le. Bab 2544 Levi membunuh Karsten. Di saat-saat terakhirnya, Karsten mengingat nama yang sudah lama ia lupakan. Nama di plakat batu itu adalah Garrison, L. Hari itu, Deathfin membuat Karsten menjauh sebelum dia selesai membaca kata-kata itu. Pada saat itu, Karsten menyadari bahwa kata kedua adalah Levi. Ini Levi Garrison. Dia langsung mengerti apa artinya memiliki nama seseorang yang diukir di belakang plakat batu. Itu untuk menghormati seorang pejuang yang begitu kuat sehingga dia dianggap berada di atas papan peringkat ilahi. Itu aku. Kenapa kau memanggilku? Levi mengerutkan kening dan sedikit bingung. Namun, dia menyadarinya segera setelah itu. Ah, Karsten pasti pernah melihat namaku terukir di balik plakat batu itu. Ada yang masih terasa tidak enak. Hahaha, Karsten tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah tahu bahwa seseorang yang kuat bahkan ada. Faktanya, dia berpikir bahwa orang-orang aneh di Lab of Gods adalah satu-satunya yang perlu dia waspadai. Karsten berpikir dia bisa menguasai dunia selama Lab of Gods mengizinkannya. Siapa yang mengira bahwa semuanya akan menjadi seperti ini? Lucunya, Karsten mendengar tentang bagaimana Levi dulunya adalah ancaman terbesar dan musuh terburuk Lab of Gods. Mereka kemudian berpikir bahwa Levi telah berubah menjadi bukan siapa-siapa setelah era baru. Itu sampai pada titik di mana Lab of Gods bahkan tidak mau repot-repot membunuh Levi lagi. Mereka pikir dia terlalu lemah. Lab of Gods, Mer-X, saya yakin kalian tidak pernah memimpikannya hal ini, ya. Setelah sekian lama, Levi Garrison masih menjadi musuh terburukmu. Hahaha. Garnisun Levi. Garnisun Levi. Ledakan. Ledakan. Ah, Karsten terus meledak saat pikirannya berulang kali meneriakkan nama Levi. Pada akhirnya, seluruh tubuh Karsten meledak, dan dia menjadi berantakan lengket yang menghujani dari langit. Dia sudah tidak ada, satu-satunya yang tersisa adalah kristal, yang mendarat di telapak tangan Levi. Ini terlalu mengejutkan. Semua orang melihat bagaimana Karsten meledak menjadi ketiadaan, dan bagaimana pukulan Levi adalah serangan yang membuatnya terjadi. Keheningan memenuhi seluruh tempat. Yang bisa didengar hanyalah peluit lembut angin saat bertiup melewati semua orang. Semua orang sepertinya juga berhenti bernapas. Mereka terlalu terkejut. Itu terjadi pada saat semua orang begitu tenang. Mereka baru saja menyaksikan pertempuran yang luar biasa. Levi benar-benar membunuh Karsten dengan satu pukulan. Daxon dan Gabriel sudah menduga itu. Mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa arogan atau kuatnya Karsten karena tidak mungkin dia bisa menangani bahkan satu pukulan pun dari Levi. Namun, semua orang tidak mengetahui rahasia informasi yang sama. Donald dan Tyrone tercengang. Begitu juga Zoe, Kirin, Floyd, dan yang lainnya. Semua orang di tempat itu tertegun di tempat. Mereka berdiri di sana dan tidak pernah menggerakkan otot. Seolah-olah mereka adalah patung. Itu terlalu mengejutkan. Mereka masih terguncang dalam apa yang mereka lihat sebelumnya dan belum bisa kembali lagi. Oh tidak, Levi. Orang-orang di Lab of Gods mengalami waktu terburuk karena mereka tetap diam. Mimpi buruk terburuk mereka menjadi kenyataan. Mereka tahu ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Levi bergegas seperti itu. Semuanya terus berkembang ke arah yang paling tidak mereka sukai. Pada akhirnya, Levi melanjutkan untuk membunuh Karsten. Itu menyajikan skenario terburuk. Mereka tidak ingin Levi menjadi kuat, tapi ternyata dia yang terkuat. Mereka gemas,
Terutama karena mereka baru saja menyaksikan Levi membunuh Karsten hanya dengan satu pukulan. Selain itu, mereka telah memodifikasi tubuh Karsten dan membuatnya sekuat mungkin. Seharusnya tidak ada masalah dalam mencerna kekuatan yang dia serap. Hampir tidak mungkin untuk membanjiri dia sehingga tubuhnya meledak. Ini seharusnya tidak mungkin. Lab of Gods telah merancang Karsten dengan cara yang memungkinkannya menyerap energi sebanyak yang dia inginkan. Dia tidak seharusnya kewalahan. Itu membuktikan betapa luar biasanya pukulan Levi. Kapan Levi menjadi begitu kuat? Pukulannya terlihat sangat biasa. Semua orang di Lab of Gods memasang ekspresi muram. Levi terlalu kuat, dan kami belum berurusan dengan 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi. Mereka semua akan menjadi ancaman bagi kita. Keheningan di lokasi turnamen berlangsung selama beberapa menit. Butuh beberapa waktu sebelum seseorang datang. Apakah tuan kita baru saja membunuh Karsten dengan satu pukulan? Tanya Floyd malu-malu. Kata-katanya membuat semua orang perlahan-lahan kembali. Itu sangat mengejutkan. Itu adalah jenis kejutan yang benar-benar tak terlukiskan. Apakah Levi benar-benar membunuh Karsten? Bab 2545 terkena. Itu adalah pertanyaan dan kebenaran. Namun, ada lebih dari 100.000 saksi di sana, jadi tidak mungkin mereka semua melakukan kesalahan. Bagaimana pukulan yang tampaknya lemah dari Levi membunuh Karsten? Hanya ada satu kemungkinan, kekuatannya tersembunyi dengan baik. Semakin kuat pukulannya, semakin lemah kelihatannya. Kekuatan pukulan itu pasti di luar imajinasi semua orang. Yang benar adalah Levi telah mengalahkan Karsten. Rumor bisa dipalsukan, tetapi tidak ketika sesuatu disajikan di depan mata mereka. Semua orang melihatnya, dan itu pasti kebenarannya. Bahkan jika seseorang ingin menyangkalnya, dia tidak akan bisa melakukannya. Teman-teman dan murid-murid Levi menatapnya dengan heran. Ternyata, Levi yang mereka kagumi tidak pernah pergi. Dia masih pria terkuat yang pernah mereka temui. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi mereka gemetar. Zoe, khususnya, melihat Levi secara berbeda. Dia merasa tidak mengenalnya. Apakah Levi benar-benar mengalahkan Karsten? Gumam Zoe mati rasa. Iya, dia melakukannya. Bosku, Levi, telah mengalahkan Karsten dengan satu pukulan. Bos saya adalah yang terbaik. Dia tidak terkalahkan. Azure Dragon, Kirin, dan yang lainnya mulai bersorak. Tuanku luar biasa. Dia masih petarung terbaik di dunia. Murid-murid Levi, termasuk Floyd dan Kinsley, mulai bernyanyi juga. Levi, Swordfin dan yang lainnya mulai melantunkan juga. Mereka menjaga suara mereka tetap tinggi. Segera, nyanyian itu menyebar seperti api, dan semua orang memanggil nama Levi. Dia telah mengalahkan Karsten. Semua orang berpikir bahwa Levi pasti dianggap sebagai petarung terbaik di papan peringkat ilahi. Publik berpikir bahwa Karsten telah membuat Kaisar Kegelapan dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani muncul. Namun, Levi telah menghancurkan Karsten. Oleh karena itu, publik berpikir bahwa Levi harus berada di peringkat nomor 1 dalam daftar. Mereka meneriakkan agar namanya dimasukkan dalam daftar. Dakson dan yang lainnya berteriak keras dan bersorak bersama publik. Levi tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi setelah ini. Orang-orang di Lab of Gods sudah mati rasa saat itu. Mereka tidak berurusan dengan 3 ancaman yang ingin mereka hancurkan. Sekarang, ancaman baru dan lebih buruk telah muncul. Jika Levi bergabung dengan 3 lainnya, mereka pasti akan mengancam kekuatan Lab of Gods. Kami mengucapkan selamat kepada Raja Mahkota Erudia karena telah mencapai puncak papan peringkat ilahi. Selamat. Semua orang memberi selamat kepada Levi. Donald dan Tyrone, bagaimanapun, menangis. Levi telah memberikan pukulan emosional yang terlalu kuat. Dia tidak hanya menjatuhkan mereka tetapi dia juga mempermalukan tuan mereka, Kaisar Kegelapan, dan itu adalah penghinaan terburuk yang pernah ada. Semua orang mulai memberi selamat kepada Levi. Deathfin dan yang lainnya bingung. Levi tidak perlu mengungkapkan identitasnya. Dia bisa saja mengambil identitas Kaisar Kegelapan atau menggunakan salah satu dari identitasnya yang lain untuk membunuh Karsten. Mengapa dia mengekspos dirinya sendiri dan membunuh Karsten secara langsung? Saya tidak paham. Mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan Levi. Sebenarnya, Levi terlalu marah karena Karsten terlalu mengecewakan. Yang pertama telah mempersiapkan begitu banyak, tetapi yang terakhir masih lemah. Namun,
Levi juga memikirkan semuanya. Dia telah mencari Lab of Gods, tetapi dia tidak menemukan petunjuk yang kuat. Dia telah menyembunyikan kekuatannya sepanjang waktu karena dia tidak ingin Lab of Gods tahu seberapa kuat dia. Semakin baik dia bersembunyi, semakin Lab of Gods mengabaikannya. Sayangnya, anonimitas tidak membantu Levi dalam penyelidikannya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengubah taktiknya. Dia akan mengungkapkan kekuatannya. Jika Lab of Gods benar-benar ada, para anggotanya akan segera mengetahuinya. Mereka tahu bahwa Levi akan menjadi ancaman bagi mereka jika dia kuat. Itu akan mendorong Lab of Gods untuk mencoba membunuh Levi. Lab of Gods harus mengirim orang-orang mereka, dan mereka harus keluar dari persembunyian untuk melakukan itu. Itulah yang dipikirkan dan diinginkan Levi. Ternyata, Levi hanya mengungkapkan kekuatannya untuk memaksa Lab of Gods menunjukkan diri. Dia tidak yakin apakah dia bisa memaksa Lab of Gods untuk bergerak, tapi itu satu-satunya kesempatannya untuk belajar lebih banyak tentang musuhnya. Levi tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi taktiknya berhasil. Dia menunjukkan kepada Lab of Gods kekuatannya, dan itu mengubahnya menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Karsten berasal dari Lab of Gods. Bab 2546 Levi adalah petarung teratas di papan peringkat ilahi. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang bagaimana Levi mengalahkan Karsten tersebar di seluruh dunia. Pahlawan yang terlupakan naik menjadi dewa perang yang dikagumi semua orang sekali lagi. Levi adalah topik hangat pada saat itu karena tidak ada yang mengira bahwa dia akan naik ke puncak papan peringkat ilahi. Bukankah dia sangat lemah? Saya pikir dia bahkan tidak bisa mencapai papan peringkat sementara. Kapan dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Apakah Dark Web melakukan kesalahan? Apakah daftar baru ini sah? Itulah yang dipikirkan publik karena mereka tidak tahu bahwa nama Levi telah lama terukir dalam daftar. Dark Web tidak akan pernah membuat kesalahan, dan pasti tidak akan menyebarkan berita palsu. Ketika Levi berjalan, dia melihat bahwa Zoe memiliki ekspresi kompleks di wajahnya. Dia bertanya, jadi kamu sudah sekuat itu sepanjang waktu. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Levi tersenyum dan menjawab, aku sudah memberitahu semua orang, tapi tidak ada yang percaya padaku. Tuan, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Teknik apa yang kamu pelajari untuk menjadi begitu kuat? Tanya Floyd, yang tidak bisa menahan rasa penasarannya. Itu teknik dasarnya. Saya fokus melatih kekuatan dan kecepatan, jawab Levi. Oh begitu. Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Tunggu, jadi bos, apakah ini alasan Anda meminta kami untuk meninggalkan semua teknik lain dan hanya fokus pada teknik ini? Tanya Naga Azure. Tentu saja, bukannya aku menyembunyikannya sendiri, jawab Levi sambil nyengir. Kalau begitu, ayo segera mulai latihan, kata yang lain bersemangat. Itu dimulai dengan mereka melihat teknik itu sebagai cacat dan sampai pada titik di mana mereka melupakan keberadaan teknik itu sepenuhnya. Sekarang, mereka fokus sekali lagi pada teknik tersebut. Sekarang, pendapat mereka tentang teknik telah benar-benar berubah. Ketika mereka melihat bagaimana Levi telah mengalahkan Karsten, mereka menjadi bersemangat untuk berlatih sekali lagi. Mereka saling memandang dan melihat rasa malu di mata masing-masing. Akibatnya, wajah mereka menjadi merah. Tidak perlu melakukan itu. Kamu kurang tegas, jadi kamu tidak bisa menguasainya, kata Levi langsung menolak permintaan mereka. Teman-teman dan murid-muridnya berubah pikiran terlalu cepat dan sering mengikuti orang banyak. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin mereka bisa menguasai teknik itu. Selain itu, Levi sudah merencanakan sesuatu. Teman-teman dan murid-muridnya akan segera dapat memilih dan mempelajari teknik-teknik yang paling cocok untuk mereka. Levi tidak terkalahkan. Pada akhirnya, Levi kembali ke Northampton dengan semua orang menyemangatinya. Tuan, nama Anda akan tertulis di atas plakat batu besok. Betul sekali. Nama-nama pada plakat batu akan diatur ulang. Kaisar Kegelapan akan menjadi petarung terbaik kedua saat Anda adalah yang terbaik. Petik 2. Aku akan pergi ke KTT Dunia besok untuk melihat mereka mengukir namamu di atasnya. Aku juga ingin pergi. Bawa aku bersamamu. Semua orang bersemangat, dan mereka semua menunggu untuk melihat perubahan pada plakat batu. Itu bukan satu-satunya hal yang berubah. Hari itu, banyak petarung kuat dan tokoh berpengaruh dari seluruh dunia mampir untuk mengunjungi Levi dan memberinya semangat.
Ada begitu banyak orang sehingga pintu manor di Northampton jebol. Tampaknya ada terlalu banyak orang. Hari itu, mereka menerima lebih dari 10 truk penuh hadiah. Semuanya terus berkembang seperti itu. Semua orang datang untuk mencoba membangun hubungan baik dengan Levi setelah mengetahui bagaimana dia naik ke puncak papan peringkat ilahi. Raja dan ratu dari berbagai negara juga mampir untuk membuat Levi bersemangat. Bagaimanapun, dia adalah petarung teratas di papan peringkat ilahi. Dia memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh negara, jadi bagi mereka, sangat penting bagi mereka untuk tetap berada di buku bagusnya. Semua orang takut padanya. Levi tidak peduli tentang semua itu dan tetap tidak tertarik. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah dia telah menarik perhatian Lab of Gods. Pada saat itu, Mer-X dan anggota Lab of Gods lainnya sedang mengadakan pertemuan. Levi terlalu kuat, dan kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kita harus bertindak cepat. Kita harus membunuhnya, bahkan jika itu berarti merencanakan rencana kita. Kamu benar. Levi terlalu mengancam. Kita harus melenyapkannya secepat mungkin. Semua orang mendiskusikan masalah ini tanpa henti. Tuan X mengangguk dan berkata, ya, kita harus segera merencanakannya dan membunuh Levi. Kami harus mengimplementasikan rencana itu dalam 3 hari, dan jika itu yang terjadi, saya akan datang sendiri. Itu seperti yang telah diprediksi Levi. Lab of Gods akan menyerang dalam 3 hari. Keesokan harinya, papan peringkat ilahi akan diperbarui pada pukul 10 pagi. Kerumunan besar berkumpul di KTT Dunia. Mereka dapat melihat semuanya secara langsung dari tempat lain, tetapi banyak yang ingin menyaksikannya secara langsung. Mereka ingin melihat nama Levi di bagian atas daftar. Tidak butuh waktu lama sebelum daftar baru terungkap. Bab 2547 papan peringkat ilahi tetap tidak berubah. Seseorang menggunakan kekuatan mereka untuk membelah awan yang mengelilingi plakat batu. Plakat batu yang mencantumkan papan peringkat ilahi disajikan kepada publik dengan jelas. Semua orang beringsut ke depan untuk melihat lebih dekat. Hah! Kerumunan bergumam pada detik berikutnya. Ketakutan dan keterkejutan terlihat di semua wajah mereka karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seolah-olah mereka baru saja melihat adegan paling mengejutkan dalam hidup mereka. Papan peringkat ilahi belum diubah atau diperbarui. Kaisar Kegelapan tetap menjadi petarung terbaik dalam daftar, dan namanya tetap berada di puncak. Killfinger dan kepala klan Garrison kuno masing-masing tinggal di tempat kedua dan ketiga. Nama Levi tidak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Serius, apa yang terjadi? Pertanyaan itu ada di benak semua orang. Mereka tercengang, atau mungkin tersesat. Mereka bertanya-tanya mengapa papan peringkat ilahi tidak diperbarui dan berpikir bahwa tidak mungkin Levi tidak mencapai 3 besar. Mungkinkah? Banyak yang cepat menemukan teori. Mungkinkah meskipun kekuatan Karsten, dia masih lebih lemah dari Kaisar Kegelapan dan yang lainnya? Apakah itu sebabnya Levi tidak bisa mencapai 3 besar di papan peringkat ilahi meskipun dia telah mengalahkan Karsten? Semua orang telah menyaksikan betapa kuatnya Karsten, dan dia sangat kuat. Apakah itu masih terlalu lemah? Rasanya tidak mungkin, tapi itulah satu-satunya penjelasan untuk itu. Nah, jika Levi tidak berhasil masuk 3 besar, maka mungkin dia yang keempat atau kelima dalam daftar. Semua orang menoleh satu sama lain. Jelas mereka memiliki pemikiran yang sama. Mereka melanjutkan membaca plakat batu. Hah, Levi bukan yang keempat, atau kelima, atau keenam. Dia bahkan bukan petarung terkuat ke-10. Mereka terus membaca, bahkan nama yang ke-100 bukanlah milik Levi. Ketika mereka mencapai bagian daftar itu, mereka menjadi tercengang. Itu tidak mungkin. Mengapa nama Levi tidak ada dalam daftar? Apa yang terjadi? Dia mengalahkan seseorang sekuat Karsten, jadi dia harus ada di daftar, kan? Bagaimana dia tidak berada di atas 100? Semua orang terus membaca daftar itu. Mereka segera mencapai nomor 200, 500. Kerumunan memindai papan peringkat ilahi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa mereka tidak melewatkan apapun. Namun, nama Levi tidak terlihat. Itu aneh, ini benar-benar aneh. Bukankah nama Levi seharusnya ada di atas? Bagaimana dia tidak berada di posisi 1000 teratas di papan peringkat ilahi? Atau, apakah namanya tercantum di papan peringkat sementara karena dia ingin tidak menonjolkan diri? Kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke tangga dan memeriksa setiap nama di atasnya. Nama Levi masih belum bisa ditemukan. Itu membingungkan semua orang.
Nama Levi tidak ada di Divine Leaderboard atau Professional Leaderboard. Jadi di mana itu? Ini tidak masuk akal. Ada begitu banyak saksi di sana ketika Levi membunuh Karsten. Bagaimana mungkin yang pertama tidak ada di kedua daftar itu? Itu tidak mungkin. Pikiran itu melintas di benak semua orang. Tidak butuh waktu lama sebelum berita tentang bagaimana Levi tetap berada di luar daftar dibagikan secara global, seluruh dunia terguncang. Semua orang mencoba mencari tahu mengapa nama Levi tidak ada di kedua daftar tersebut. Dark Web tidak pernah muncul untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan situasinya. Itu tidak masuk akal. Bos membunuh Karsten, jadi mengapa nama Levi Garrison tidak ada dalam daftar? Aku yakin Dark Web sengaja mempersulit Bos. Bos adalah petarung paling kuat di bumi, jadi bagaimana dia tidak ada dalam daftar? Petik 2. Saya benar-benar bertanya-tanya seberapa otentik daftar ini sekarang. Kirin, Azure Dragon, dan yang lainnya marah atas ketidakadilan yang dialami Levi. Di sisi lain, Levi hanya menyeringai putus asa. Yah, namanya sudah ada di plakat batu, tapi dia berada di luar papan peringkat ilahi. Oleh karena itu, Dark Web tetap akurat. Kami tidak akan menerima ini. Kita harus mendapatkan nama bos di plakat batu itu. Dia adalah dan akan selalu menjadi yang terbaik. Anda tahu, mungkin saja Dark Web mengalami beberapa kesalahan sistem, atau mungkin mereka tidak sempat memperbarui daftar. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Azure Dragon, Zoe, dan beberapa lainnya lebih rasional. Levi, bagaimanapun, tidak terlalu peduli. Dia sedang menunggu Lab of Gods untuk bergerak. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Lab of Gods sudah mengetahui seberapa kuat dia dan akan segera muncul untuk membalaskan dendam rekan mereka yang gugur. Lab of Gods bingung pada saat itu juga. Papan peringkat ilahi tetap tidak berubah. Levi Garrison bukan petarung terbaik dalam daftar. Bagaimana mungkin? Bab 2548 di bawah tekanan. Mereka memiliki pemikiran yang sama seperti orang lain karena mereka melihat bagaimana Levi membunuh Karsten hanya dengan satu pukulan. Kecakapan bertarung seperti itu sungguh luar biasa. 3 petarung teratas di papan peringkat ilahi terlalu misterius, jadi mungkin saja mereka lebih kuat dari Karsten. Namun, bahkan jika mereka mengabaikan 3 tempat pertama di papan peringkat ilahi, Levi seharusnya tetap berada di tempat keempat. Tidak peduli seberapa lemah Karsten terlihat karena dia masih lebih kuat dari Daxon dan Gabriel. Namun, nama Levi tidak bisa ditemukan. Mungkin Dark Web belum sempat memperbarui daftarnya. Haruskah kita menunggu sedikit lebih lama? Tanya Lucifer. Pak X lebih pintar. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak berpikir itu masalahnya. Ada yang salah, tapi saya tidak bisa memastikan masalahnya. Iya, ada sesuatu yang terasa aneh. Tapi aku juga tidak tahu apa itu, jawab Lucifer. Semua orang mengangguk setuju. Oh ya, di mana kristalnya? Anda tahu, yang mengandung energi dari area terlarang 76. Sudahkah kita belajar di mana itu? Apakah Karsten menyerap semua energi di dalamnya? Atau ada sisa? Tanya Pak X ketika dia tiba-tiba memikirkan masalah itu. Belum, kami belum menemukannya. Kami tidak tahu apakah dia menyerap semua yang ada di dalamnya, tapi dia pasti memiliki sedikit. Bagaimanapun, itu membuatnya mencapai level tertinggi dari teknik ekstraksi ilahi, jawab Lucifer dan rekan-rekannya. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama dan lihat apakah papan peringkat ilahi akan diperbarui. Saya pikir kita akan belajar lebih banyak tentang semuanya segera, kata Pak X sebelum bertanya lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana rencana kita untuk membunuh Levi berkembang? Bagaimanapun juga, kita akan mengejar Levi, dan kita mungkin harus berusaha sekuat tenaga. Itu bisa berarti mengekspos diri kita sendiri, jadi saya pikir lebih baik jika kita berhenti sejenak. Mari kita tunggu sampai kita mengerti lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan papan peringkat ilahi, saran Lucifer. Oke, kalau begitu, mari kita tunda dulu. Mari kita tunggu sampai masalah dengan papan peringkat ilahi terpecahkan, jawab Tuan X. Seluruh dunia mulai bertanya-tanya mengapa Levi tidak ada dalam daftar. Banyak yang menganggapnya aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan banyak yang mulai mempertanyakan keandalan sumber yang disediakan oleh Dark Web dan organisasi lainnya. Terlepas dari semua kebisingan itu, Dark Web tidak pernah merespons. Kurasa kita tidak punya pilihan selain terus menunggu. Mungkin perlu waktu untuk memperbarui papan peringkat ilahi.
Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Petik 2. Itu yang disepakati semua orang. Mereka menunggu dan menatap, bertanya-tanya apakah papan peringkat ilahi akan segera diperbarui. 1 hari kemudian, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke papan peringkat ilahi sekali lagi, tetapi tidak ada perubahan. Terus menunggu. 1 hari lagi berlalu, tetapi papan peringkat ilahi tetap tidak berubah. Dunia menunggu selama 5 hari penuh, tetapi nama-nama di papan peringkat ilahi tetap sama. Mungkin saja Dark Web lupa memperbarui daftar, tetapi papan peringkat sementara telah berubah. Beberapa pejuang memiliki barisan mereka disesuaikan. Perubahan itu membuktikan bahwa Dark Web telah memperbarui daftar tepat waktu. Organisasi tidak lupa memperbarui daftar dan tidak mengalami kerusakan sistem. Akibatnya, itu mengejutkan seluruh dunia sekali lagi. Daftarnya diperbarui terus-menerus, jadi mengapa nama Levi tidak tercantum di dalamnya? Dengan benar, pria itu harus berada di daftar teratas. Kenapa dia tidak ada dalam daftar? Teman-teman dan murid-murid Levi marah akan hal itu. Mereka berasumsi bahwa Dark Web memiliki sesuatu yang menentang Levi, dan itulah mengapa mereka dengan sengaja meninggalkan nama Levi dari daftar, meskipun jelas bahwa Levi adalah petarung yang luar biasa. Mereka jelas menggertaknya. Semakin banyak orang membuat keributan dan memperjuangkan ketidakadilan terhadap Levi. Mereka menuntut papan peringkat ilahi untuk diperbarui dengan nama Levi terdaftar di urutan teratas sebagai petarung terbaik. Pada saat itu, Dark Web tidak perlu mengotentikasi semuanya. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Levi akan membuatnya menjadi petarung terbaik di papan peringkat ilahi. Siapa yang layak berada di puncak papan peringkat ilahi, jika bukan Levi? Banyak yang mulai membuat keributan dan menuntut agar Kaisar Kegelapan dan yang lainnya muncul dan membuktikan kekuatan mereka dengan melawan Levi. Tapi, tidak ada yang menanggapi itu. Publik mulai menyebut Kaisar Kegelapan dan pengecut lainnya karena menolak untuk muncul. Levi jelas petarung yang lebih baik. Bahkan orang-orang dengan Lab of Gods menyetujui pernyataan itu. Mereka berpikir bahwa Levi harus berada di puncak papan peringkat ilahi. Beri kami jawaban yang pasti, sehingga kami dapat menyerang dengan tepat. Seluruh dunia memberi tekanan pada Dark Web, jadi organisasi itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan pernyataan resmi. Bab 2549 Pernyataan oleh Dark Web. Pernyataan itu mengguncang seluruh dunia hingga ke intinya. Dikatakan bahwa Dark Web dan organisasi lainnya akan tetap adil ketika mendaftarkan papan peringkat ilahi dan sementara. Mereka mengklaim bahwa tidak ada kesalahan. Siapapun yang telah membuktikan diri akan terdaftar, sedangkan yang lemah akan tetap berada di luar daftar. Pernyataan itu juga mengklaim bahwa papan peringkat ilahi dan papan peringkat sementara akurat sebagaimana adanya. Sekarang, seluruh dunia sangat marah. The Dark Web secara resmi menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan papan peringkat ilahi dan bahwa Kaisar Kegelapan masih merupakan petarung terbaik. Pejuang yang telah membuktikan diri akan terdaftar, sedangkan yang lemah akan tetap keluar dari daftar. Apa artinya itu? Levi tidak ada dalam daftar. Apakah itu berarti dia lemah? Bagaimana itu mungkin? Semua orang melihatnya membunuh Karsten hanya dengan satu pukulan. Bagaimana itu lemah? Seorang petarung seperti Levi tidak boleh ditinggalkan dari daftar. The Dark Web pada dasarnya menghina kecerdasan kita. Itulah yang kebanyakan orang pikirkan. Sayangnya, Dark Web bersikeras bahwa tidak ada yang salah dengan papan peringkat ilahi dan itu hanya berarti satu hal, Levi terlalu lemah untuk berada di papan peringkat sementara, apalagi papan peringkat ilahi. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi, sehingga pikiran yang sama terus mengalir di kepala mereka. Levi pasti telah mengalahkan Karsten. Namun, Dark Web mengatakan bahwa Levi terlalu lemah untuk masuk dalam daftar. Tampaknya ada kontradiksi, dan tidak ada yang tahu apa masalahnya. Tentu, mereka tidak mungkin tahu bahwa nama Levi sudah terukir di plakat batu. Itu tertulis tepat di belakang plakat batu yang menandakan bahwa dia berada di luar papan peringkat ilahi. Jika mereka telah memindahkan namanya ke puncak papan peringkat ilahi, mereka akan mengklaim bahwa keterampilannya telah memburuk. Yang benar adalah bahwa dia adalah yang sebenarnya dalam daftar. Di satu sisi, dia sudah berada di puncak, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Faktanya, Dark Web telah menganggap Levi sebagai yang terbaik dari yang terbaik di atas plakat batu, dan itu tidak dapat diubah. Terlebih lagi,
Tiga petarung pertama di papan peringkat ilahi hanyalah avatar Levi. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Levi masih petarung terbaik di luar sana. Itulah mengapa Dark Web mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan daftar tersebut. Mereka bersikap adil. Sayangnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang nama yang diukir di balik plakat batu itu, sehingga publik bingung. Kemungkinan hanya Karsten, yang meninggal, yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang bingung setelah mereka membaca pernyataan dari Dark Web. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Itu tidak mungkin untuk dipahami. Levi telah, tidak dapat disangkal, membunuh Karsten dengan satu pukulan. Namun, Dark Web mengklaim bahwa yang lemah tidak memiliki tempat dalam daftar. Itu berarti bahwa Dark Web bertentangan dengan dirinya sendiri, dan hampir tidak mungkin untuk memahami apa yang sedang terjadi. Teman dan murid Levi juga bingung. Bagaimana ini mungkin? Saya merasa seperti Dark Web sengaja bermain-main dengan bos. Petik 2. Itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Gah, itu mungkin juga daftar yang tidak berguna. Tidak ada gunanya mencoba untuk mendapatkannya. Petik 2. Banyak yang marah. Zoe, Azure Dragon, dan beberapa lainnya agak tenang. Mereka pergi ke Levi untuk bertanya tentang masalah ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu tahu sesuatu? Tanya Zoe. Daftar Dark Web akurat, jawab Levi sambil tersenyum. Lalu, mengapa namamu tidak ada dalam daftar? Aku sudah memberitahumu sejak lama. Nama saya diukir di bagian belakang plakat batu. Lagi pula, tiga petarung teratas di papan peringkat ilahi hanyalah avatarku, jadi tidak apa-apa, jelas Levi. Namun, semua orang menatap aneh pada Levi. Penjelasannya terlalu aneh, jadi tidak ada yang membelinya. Namun, kekuatan Levi terlihat jelas, dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Tapi, penjelasannya tetap membingungkan. Apa masalahnya? Saya tidak mengerti, kata Zoe sambil menggaruk kepalanya. Ya, aku juga bingung. Saya mencoba menganalisis situasinya, tetapi saya tidak bisa mengerti. Petik 2. Semua orang memegangi kepala mereka seolah-olah mereka sedang sakit kepala. Kemudian, mereka menatap Levi dengan putus asa. Rasanya dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Levi juga frustrasi, tapi karena alasan lain. Mengapa Lab of Gods belum muncul? Apakah mereka benar-benar jauh lebih kuat dari saya? Apakah saya sama sekali bukan ancaman bagi mereka? Apa yang sedang terjadi? Seluruh dunia menghabiskan beberapa hari berikutnya bertanya-tanya mengapa Levi tidak ada dalam daftar. Ada lusinan teori, tetapi tidak ada yang benar-benar cocok. Saat semua orang menjadi gila, seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang gemetar. Bab 2550 Kebenaran. Masalahnya adalah orang yang membunuh Karsten mungkin bukan Levi. Begitu masalah itu disuarakan, semua orang terkejut dengan kesadaran. Betul sekali. Kita semua bertanya-tanya tentang Levi yang membunuh Karsten dengan satu pukulan, tapi ada kemungkinan bukan Levi yang membunuh Karsten. Itu tidak ada hubungannya dengan pukulan. Karsten berlatih dalam teknik ekstraksi ilahi, yang merupakan teknik dengan banyak faktor yang tidak stabil. Misalnya, pengguna tidak dapat menyerap terlalu banyak daya. Contoh lain adalah bahwa daya yang diekstraksi tidak dapat diserap dengan baik. Faktanya, ada kemungkinan pengguna akan meledak setelah mengambil terlalu banyak kekuatan. Setelah memikirkan itu, yang lain tidak lagi bingung. Ada penjelasan lain atas kematian Karsten, dia telah menyerap terlalu banyak tenaga dan energi, dan tubuhnya tidak bisa menerimanya. Dengan demikian, saraf dan ototnya robek, dan dia meninggal karena ledakan. Selanjutnya, semua orang telah menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri. Mereka telah melihat lubang berdarah muncul di tubuh Karsten sebelum dia meninggal. Itu adalah situasi yang sama seperti ketika seseorang menyerap terlalu banyak kekuatan dan energi. Yang lain yakin akan hal itu. Mereka yakin bahwa Levi tidak ada hubungannya dengan kematian Karsten, pukulan Levi merupakan pukulan keberuntungan pada waktu yang tepat. Karsten pasti mati karena dia menyerap terlalu banyak segalanya dan meledak. Levi adalah percikan yang meledakkan bom, dialah yang membuat Karsten menggunakan Divine Extraction Technique. Dia adalah katalis yang membuatnya meledak. Meskipun peluang Levi menyerang pada waktu yang tepat rendah, itu bukan nol. Karena web gelap mengatakan itu berarti bahwa Levi benar-benar menyerang pada waktu yang tepat.
Levi tidak kuat, itu hanya kebetulan bahwa dia telah memberikan pukulan pada Karsten ketika dia menyerap terlalu banyak kekuatan. Seluruh dunia gempar tentang berita itu. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa itu adalah satu-satunya penjelasan. Masuk akal. Setelah Lab of Gods menerima berita itu, Pak X segera berkata, itu tidak mungkin. Saya telah merombak tubuh Karsten sendiri, dan saya tahu tidak ada yang bisa terjadi padanya. Dia akan mampu menyerap kekuatan yang tak terbatas. Dengan nada percaya diri, ia melanjutkan, Karsten pasti tidak mati karena tubuhnya tidak tahan. Tidak mungkin dia meledak karena mengambil terlalu banyak kekuatan. Bagaimanapun, kami telah merombak tubuhnya untuk menahan penyerapan kekuatan. Petik 2. Namun, Lucifer punya pendapat berbeda. Tidak, belum tentu. Apa yang Kaisar Kegelapan berikan padanya? Kristal kental area terbatas 76. Karsten kemudian menyerap energi restricted area 76 juga. Kata-kata Lucifer adalah pengingat bagi Tuan X, yang langsung mengerti apa yang dia maksud. Kamu benar, kristal itu memiliki energi ilahi di dalamnya. Kami memikirkan situasi ini sebagai manusia elit. Tidak peduli seberapa kuat Karsten, dia tidak akan pernah bisa menyerapnya tanpa membahayakan. Bagaimanapun, itu adalah energi ilahi. Ini tentu terlalu banyak untuk Karsten. Itu normal kalau dia meledak setelah menerimanya. Pak X berseru, ya, semuanya masuk akal sekarang. Ini adalah skema Kaisar Kegelapan. Dia sengaja memberi Karsten kristal itu. Dia ingin dia menyerapnya, dan dia bahkan membuka restricted area 76. Tidak mungkin Karsten menemukan kekuatan sebesar itu. Jadi, dia dengan cepat menunda hari pertempuran dan pergi ke area terbatas 76 untuk mendapatkan kekuatan itu. Memang, kamu benar. Kaisar Kegelapan ingin dia mengambil sejumlah kekuatan yang terlalu banyak untuk ditangani oleh tubuhnya sehingga dia akan meledak. Tidak heran Kaisar Kegelapan tidak pernah muncul. Ternyata, dia telah merencanakan segalanya dari bayang-bayang. Dialah yang membuat rencana untuk mengakhiri hidup Karsten bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Lucifer dan yang lainnya menganalisis. Kesimpulan yang mereka dapatkan adalah, rencana Kaisar Kegelapan adalah membuat Karsten menggunakan teknik ekstraksi ilahi untuk menyerap energi kristal sehingga dia akan meledak setelah mengambil terlalu banyak kekuatan. Mereka berasumsi bahwa Levi telah meledakkan energi di tubuh Karsten dengan pukulan keberuntungan. Levi, dengan kekuatannya sendiri, bukanlah seseorang yang bahkan bisa berada di papan peringkat sementara. Setelah mencapai kesimpulan itu, seluruh dunia tersentak kaget. Semuanya masuk akal sekarang. Ini adalah penjelasan pamungkas. Levi, teratas di papan peringkat ilahi. Dia hanya sepotong sampah yang bahkan tidak bisa mencapai papan peringkat sementara. Ayo pergi. Semuanya, ambil hadiah yang kita bawa hari ini. Bersambung.